Namanya kami mesti optimis lah. Kami melihat timnya Pak Prabowo kan mulai solid ya, mulai. Baru tapi lama muncul lagi pasca anggota DPR periode 2019-2024 pensiun pada 1 Oktober 2024 lalu. Polemik itu terkait dengan soal perlu atau tidaknya wakil rakyat mendapat hak uang pensiun. Semua itu tak lepas dari keberadaan produk usang yang masih dipertahankan hingga saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 12/1980 tentang hak keuangan, administratif pimpinan dan anggota lembaga tertinggi negara, serta bekas pimpinan lembaga tinggi negara dan bekas anggota lembaga tinggi negara. Undang-undang yang lahir di era Orde Baru itu menyamakan kedudukan anggota DPR dengan aparatur sipil negara atau ASN yang berhak atas uang pensiun. Saat undang-undang itu disahkan DPR, mudah ditebak. Rakyat tak berani menggugat karena takut kena gebuk rezim yang berkuasa. Maklum saja, masa itu ialah masa monolitik. Saat kekuasaan menentukan segala-galanya, kekuasaan hanya ada dalam genggaman elitnya elit. Namun kini, meski rezim Orde Baru sudah runtuh, undang-undang peninggalan masa lampau itu masih saja diberlakukan. Undang-undang yang sudah lapuk itu tetap dipertahankan meski era reformasi sudah berjalan 26 tahun. Anggota DPR yang hanya bekerja selama 5 tahun disamakan hak pensiun mereka dengan ASN yang puluhan tahun bekerja. Maka hal itu memantik gugatan karena dirasakan tidak adil. Apalagi undang-undang itu benar-benar menganak-emaskan pensiunan DPR. Para wakil rakyat yang pensiun berhak atas uang pensiun seumur hidup. Jika meninggal, uang pensiun itu dialihkan kepada suami atau istrinya. Tak berhenti di situ. Jika suami istrinya meninggal, uang pensiun itu bisa diwariskan kepada anaknya jika belum berusia 25 tahun. Para anggota DPR di masa itu tak cuma memikirkan kemewahan di hari ini. Mereka juga memikirkan cara agar semua kemewahan itu tetap terus berlanjut, bahkan meski mereka sudah menghadap ilahi. Tentu dengan mudah juga terjawab mengapa anggota DPR pasca reformasi tak mau merevisi undang-undang tersebut. Itu karena undang-undang tersebut akan menjamin masa depan mereka saat pensiun nanti. Mereka tak mau kehilangan semua kemewahan yang pernah didapat para pendahulu mereka, maka protes pun tak bergema. Garansi uang pensiun seumur hidup, meski hanya bekerja 5 tahun, dirasakan sangat berlebihan. Apalagi kinerja DPR dari setiap periode kerap tak memuaskan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jika dari segi kualitas sulit diukur karena bersifat relatif, kita ambil saja dari segi kuantitas untuk menakar kinerja DPR. Dari 263 rancangan undang-undang yang ada di program legislasi nasional atau prolegnas prioritas DPR 2019-2024, hanya 27 rancangan undang-undang prioritas atau 10,26%-nya saja yang diselesaikan. Kinerja itu diperparah oleh tumpulnya fungsi pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan. Dalam 5 tahun perjalanan pemerintahan saat ini, masyarakat nyaris tak pernah mendengar adanya suara kritis DPR. Jika melihat kinerja yang memble itu, apa pantas para mantan wakil rakyat terhormat itu dapat uang pensiun seumur hidup? Untuk menjaga kehormatan mereka dan tak dicibir rakyat, negara tentu mesti mencari skema lain dalam memberi apresiasi saat mereka pensiun. Kalau kita melihat tahun 2025 ini katanya masih banyak tantangan begitu. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita evaluasi dulu di tahun 2024 menurut Bapak seperti apa untuk industri dana pensiun di Indonesia? Kalau kita melihat 2024, wah seru sekali itu. Seperti situasinya pada awalnya itu ekonomi kita itu bagus ya awal tahun. Tapi menginjak semester paruh kedua, volatile itu mulai terjadi. Nah, di mana bisa dilihat dari yield yang SPN yang 10 tahun itu mulai naik. Nah ini kan tanda-tanda bahwa asing itu mulai hati-hati nih dengan perekonomian kita. Kemudian juga rupiah mulai terdepresiasi. Nah kalau depresiasi rupiah sendiri sebetulnya kita nggak sendirian. Karena memang apresiasi dari USD ini
terhadap semua mata uang itu memang dia lagi meningkat, lagi bagus. Nah, ditambah kalau yang di dalam negeri di 2024 ini kan masih ada pilkada yang belum selesai kan ya waktu itu ya. Nah, namun kalau kita melihat di 2024 untuk dana pensiun sendiri bagaimana dampaknya? Kalau bagi kami sih sepanjang itu kita bisa mengatur investasi dengan baik, itu mungkin sih kita nggak ada masalah. Nah, makanya kalau di kita itu ada istilah investasi itu harus pas. Pas dalam arti kata P-nya adalah prudent, A-nya adalah agile, S-nya adalah secure. Nah, kalau prudent berarti kan kehati-hatian ada di sana. Investasi harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian kalau agile atau lincah, fleksibel lah ya. Jadi kita nggak terpaku di salah satu investasi. Kalau memang investasinya itu volatilitasnya tinggi, kita bisa langsung switch ke yang investasi yang lebih pasti. Nah, kalau secure tentunya kan kita sebagai orang keuangan ya tentunya harus secure, itu di bagian penting daripada risiko manajemen kami. Itu mungkin yang bisa saya ceritakan di 2024. Baik, dengan investasi yang katanya tadi harus pas itu, lalu seperti apa evaluasi Bapak terhadap pertumbuhan dan juga pengelolaan aset di Dapen BCA? Ya, kalau di Dapen BCA sendiri yang paling utama itu kami jagain dulu likuiditas. Sepanjang kalau likuiditas ini sepanjang kita bisa jaga dengan baik, sehingga ada klaim dari peserta yang jatuh tempo, kita bisa bayar, itu kan sebenarnya sudah satu masalah selesai. Yang kedua, tinggal kita membagi antara investasi menengah dan jangka panjang. Kami nggak ingin likuiditas itu memakan investasi yang jangka panjang. Nah, investasi jangka panjang ini kan harus disesuaikan antara durasi sama dengan maturity date-nya. Kalau itu udah pas, tentunya ya yang menengah tentunya kita bermainnya kan di obligasi korporasi, di saham yang lebih resikonya lebih tinggi tapi dengan terbatas kan resikonya kita amatin. Karena kalau saham memang kita nggak bisa tinggalin. Karena boleh kalau kita flashback di 2024, sebenarnya kan di bulan September itu kan bagus. Kita masih sempat istilahnya kita sempat ambil gain di September, baru kemudian mulai turun itu indeks itu kan di kuartal keempat ya mulai turun. Nah itu makanya itu situasi begitu pengurus itu harus pandai-pandai untuk melihat sikon dan kemudian menerapkannya di dalam investasi. Baik, realisasinya seperti apa Pak akhirnya di akhir tahun Realisasi kuartal 4 yang volatil? Kami naik sih asetnya. Kami sudah bisa mencapai di angka tadi saya intip karena masih belum selesai semua, sampai dengan 30 Desember kita sudah di 5,9 T, meningkat dari sebelumnya. Terus kemudian kalau untuk ROI-nya sendiri memang karena kalau di dana pensiun itu kan ada dua, ada realized, ada unrealized kan. Kalau realized-nya kami bagus, naik 10%. Jadi laba tahun lalu kan 301, tahun ini kita bisa mencapai 332. 10%. Tapi yang kita nggak bisa prediksi adalah yang unrealized, karena kan selisih penilaian investasi kan, kita pakai nilai wajar. Karena banyaknya SPN harganya mulai turun, itu kan terpengaruh. Tapi sebenarnya kalau SPI, sepanjang kita tahu bahwa itu yang turun itu ada SPI, dan kita tahu itu investasinya apa, jadi nggak masalah. Memang ROI kita jadi turun di sekitar di 6,89. Angkanya cantik sih, 6,89. Jadi dibandingkan tahun lalu, yang kita bisa mencapai 9,7, ya memang itu turun sih. Turunnya di mana? Ya di itu, di unrealized.